dari kekerasan. Setiap orang ingin terhindar dari yang namanya kekerasan. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya menginginkan yang namanya kekerasan. Dalam keluarga juga tidak ada yang menginginkan kekerasan terjadi atau sering kita sebut KDRT. Kehidupan keluarga yang harmonis dan aman adalah hak bagi setiap individu, namun realitasnya masih banyak rumah tangga yang terjebak dalam lingkaran kekerasan yang merusak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berkomitmen secara kolektif dalam mengatasi masalah ini dan mengubah budaya yang menghargai kekerasan menjadi budaya yang menghormati dan mempromosikan keselamatan. Dalam upaya mencapai rumah tangga yang bebas dari kekerasan, kita harus melibatkan lebih dalam penyebab yang mendasarinya. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali berakar dari ketidaksetaraan gender, budaya patriarki yang merendahkan perempuan, dan sikap dominasi yang salah kaprah. Oleh karena itu, untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan, kita perlu menggali dan mengatasi akar-akar masalah ini. Ini melibatkan transformasi budaya yang melibatkan pendidikan, kesadaran, dan perubahan perilaku. Pendidikan menjadi alat penting dalam mengubah pola pikir dan perilaku yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan harus dimulai sejak dini, di sekolah, dan di keluarga, dengan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, penghargaan, dan empati. Anak-anak perlu diberikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menghormati dan mencintai orang lain tanpa kekerasan. Selain itu, program pendidikan yang melibatkan orang dewasa, baik pria maupun wanita, harus dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan keterampilan dalam mengelola konflik secara sehat. Tidak hanya pendidikan, tetapi juga perlu ada upaya konkret dalam mengubah pola pikir kekerasan. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dengan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang pantas. Selain itu, penting bagi kita untuk membantu korban untuk mendapatkan akses ke tempat perlindungan yang aman dan mendapatkan dukungan emosional serta bantuan hukum yang mereka butuhkan. Membangun jaringan dukungan yang luas dan memperkuat lembaga yang berperan dalam dukungan korban kekerasan adalah langkah krusial dan mewujudkan rumah tangga yang bebas dari kekerasan. Selanjutnya, dalam perjalanan menuju rumah tangga yang bebas dari kekerasan, penting untuk membangun kemitraan yang solid antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Mewujudkan rumah tangga yang bebas dari kekerasan adalah tugas kolektif kita sebagai anggota masyarakat. Melalui pendidikan kesadaran, perubahan perilaku, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan korban, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta kampanye publik yang kuat, kita dapat menciptakan transformasi budaya yang menghormati dan mempromosikan keselamatan di dalam rumah tangga. Nah, pandangan gereja tentang KDRT, Gereja Katolik mengutuk dengan tegas segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut KDRT. Gereja mengajarkan bahwa setiap individu terlepas dari jenis kelamin atau status sosial memiliki martabat yang tidak dapat dilanggar. Setiap tindakan kekerasan, termasuk KDRT, bertentangan dengan ajaran gereja tentang cinta kasih, penghormatan, dan keadilan. Dalam pandangan Katolik, pernikahan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang ditujukan untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Pernikahan harus didasarkan pada cinta kasih yang tulus, saling pengampunan, dan kesetiaan
kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar hubungan ini, tetapi juga melanggar hukum moral yang lebih luas. Gereja Katolik mendorong pasangan yang mengalami KDRT untuk mencari bantuan dan perlindungan secara cepat mungkin. Gereja mendukung upaya untuk menghentikan siklus kekerasan dan melindungi korban. Gereja Katolik juga mendorong pasangan yang terlibat dalam KDRT untuk mencari bimbingan pastoral dan profesional yang sesuai untuk membantu